Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pembelajaran PPKN pada hari ini, kita akan membahas tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk kepada materi, perhatikan gambar berikut ini. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman. Contohnya, kalian satu sama lain memiliki perbedaan. Ada yang rambut lurus, rambut keriting, mata sipit, kulit putih, kulit coklat, dan sebagainya. Karena perbedaan itu, kita harus saling menghormati. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji untuk rasa syukur terhadap Tuhan yang menciptakan makhluknya dengan beraneka ragam. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positifnya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan dampak negatifnya, keragaman dapat mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan sampai kehancuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Untuk lebih memahami, maka simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan pengertian keberagaman masyarakat. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberagaman masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, menunjukkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Nah, selanjutnya, apa sih keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Ada beberapa keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Antara lain, yang pertama, keberagaman suku. Kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Ketiga, keberagaman ras. 4, keberagaman antar golongan. Dan yang kelima, keberagaman budaya. Keberagaman yang pertama adalah keberagaman suku. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Contohnya, di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Lampung, suku Bengkulu, dan lain sebagainya. Dan yang digambar itu merupakan suku Batak. Selanjutnya, dari Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Dan yang bisa kalian lihat di gambar itu merupakan suku Jawa. Selanjutnya, di Pulau Kalimantan ada suku Banjar dan suku Dayak. Yang bisa kalian lihat di layar adalah foto suku Dayak. Dan untuk di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Toraja, dan ada suku Manado. Dan yang digambar itu merupakan suku Toraja. Dan suku-suku lain juga banyak di pulau Indonesia. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman agama. Agama memiliki kedudukan yang sama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti kita sebagai umat yang beragama tidak boleh memaksakan kehendak, terutama dalam hal kepercayaan, kepada penganut agama lain dan cara peribadatan mereka. Ada beberapa agama di Indonesia yang telah diakui. Yang pertama yaitu agama Islam, kedua agama Kristen, ketiga agama Katolik, keempat agama Hindu, kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman ras. Ras adalah pembedaan manusia berdasarkan pada ciri-ciri fisik. Secara umum, pengelompokan ras di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Papua Melanesoid. Ciri-cirinya yaitu rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Berada di Pulau Papua, Kai, dan Aru. Selanjutnya golongan Negroid. Ciri-cirinya yaitu rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya berada di Semenanjung Malaya dan orang mikroskopi di Kepulauan Andaman. Ras selanjutnya ada ras Wedoid. Ciri-cirinya perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut keriting. Persebarannya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Ras selanjutnya yaitu Melayu Mongoloid. Ciri-cirinya rambut atau lurus dan muka bulat. Golongan ini dibagi menjadi 2, yaitu golongan Melayu tua, yaitu seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak, dan golongan Melayu muda seperti suku Jawa, Bali, Madura, dan Banjar. Selanjutnya adalah keberagaman antar golongan. Dalam interaksi keseharian, masyarakat multikultural akan ditemui dengan mudah berbagai macam golongan yang secara hierarki strata vertikal maupun secara horizontal. Berikut merupakan golongan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu partai politik, kedua profesi, ketiga tingkatan pendidikan, keempat organisasi. Setiap golongan diharapkan memosisikan dirinya sejajar dengan golongan lain dan saling melengkapi satu sama lain tanpa memandang dari golongan sosial mana mereka berasal. Dengan demikian, tidak akan ada golongan dalam masyarakat yang menganggap golongannya yang paling benar atau yang paling baik. Keberagaman yang terakhir adalah keberagaman budaya. Budaya adalah suatu hasil karya dari akal dan pikiran manusia. Terdapat berbagai kebudayaan, baik yang berasal dari budaya daerah maupun budaya bangsa lain. Setiap orang hendaknya menyadari bahwa perbedaan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa dan tidak menjadikan sebagai faktor yang akan memecah belah persatuan bangsa. Keberagaman budaya dapat dilihat dari berbagai macam bentuk rumah adat. Contohnya ada rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, rumah Bolon dari Sumatera Utara, rumah Gadang, dan rumah Joglo. Yang kalian lihat di gambar merupakan rumah Gadang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman seni pertunjukan tradisional. Contohnya yaitu wayang orang.
Kebudayaan lain yaitu tari tradisional. Yang dapat kalian lihat adalah tari saman dari Aceh. Selanjutnya yaitu seni lukis, ukir, pahat, dan anyaman. Itulah materi pada hari ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang keberagaman di Indonesia yang dapat menjadikan kita pribadi yang lebih toleransi.